Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Nazrul Musafik dengan NIM C1 channel 21259. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi tentang pangkat dasar penyusunan dan pengajian. Adapun tugas saya ini, adapun presentasi saya ini yaitu menyelesaikan tugas dari mata kuliah Pansari. Baiklah, langsung masuk ke materi yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, di mana laporan syariah ini memberikan penekanan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas ini tercermin melalui tauhid bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini harus berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan melalui fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Pada saat yang sama, akuntansi juga merupakan untuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah di mana seluruh aturan dalam melakukan kegiatan bisnis dan personal harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, adapun pemakai dan kebutuhan informasi yaitu ada pemegang saham, pemegang investasi, pemilik dana atau bagi deposit bank, pemilik dana tabungan, pihak yang melakukan transaksi bisnis, penge- pengelola zakat, dan pihak yang mengatur. Selanjutnya, adapun paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah. Paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah tidak dapat dipisahkan dari ekonomi Islam. Karena ekonomi Islam merupakan pelaksanaan syariah Islam dalam konteks muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi syariah seharusnya didasarkan atas prinsip dasar ekonomi Islam dan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan syariah. Selanjutnya ada pun bentuk-bentuk laporan keuangannya, yaitu ada laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, laporan dan ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangannya, dan terakhir laporan sumber dana dan penggunaan dana kehasan. Selanjutnya ada pun karakteristik transaksi syariah, yaitu yang pertama, transaksi itu hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau tauhid. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur maisir. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur garar, tidak mengandung unsur haram, tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money, karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha. Sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil-ghunmi. 10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. 11. Tidak ada distorsi atau harga melalui rekayasa permintaan maupun melalui rekayasa penawaran. Dan yang terakhir tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip dari akuntansi syariah ini, akuntansi syariah ini berfungsi sebagai penyedia data guna penyusunan laporan keuangan. Dengan syarat data tersebut harus objektif dan informatif bagi kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan. Agar dapat memenuhi fungsinya, diperlukan seperangkat prinsip dan konsep akuntansi dalam pencatatan data dan penyusunan laporan keuangan perusahaan. Adapun prinsip dan konsep akuntansi diantaranya, yaitu yang pertama ada konsep kesatuan usaha, di mana konsep ini menyatakan bahwa pencatatan kegiatan perusahaan itu harus dipisahkan dari kegiatan pemiliknya atau rumah tangga pemiliknya. Yang kedua ada konsep kelangsungan hidup. Perusahaan ini didirikan tidak untuk sementara waktu, tetapi diharapkan berjalan terus sepanjang waktu. Asas ini bahwa hidup sepanjang waktu akan mempengaruhi metode penilaian. Yang ketiga ada konsep harga pokok. Sehubungan dengan konsep kedua tersebut tadi, data akuntansi akan dicatat menurut harga perolehannya pada waktu peristiwa itu terjadi dan tinggal tetap demikian dalam catatan atau laporan akuntansi karena ini merupakan pendekatan yang paling objektif. Yang keempat, konsep kesatuan pengukuran. Pencatatan data akuntansi digunakan satuan ukuran atau uang atau rupiah
Fluktuasi nilai uang dianggap tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah-jumlah yang ditunjukkan dalam laporan keuangan perusahaan. Yang kelima ada konsep periode waktu. Oleh karena aktivitas perusahaan berjalan sepanjang waktu, proses penyajian kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan perlu dipecah dalam periode-periode tertentu. Yang keenam ada konsep objektivitas. Semua fakta perlu diungkapkan secara terbuka supaya laporan kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan sedapat mungkin bersifat informatif. Yang ketujuh ada konsep keterbukaan. Ke- Untuk keperluan pencatatan akuntansi dibutuhkan dengan bukti-bukti transaksi yang bersifat objektif dan dapat diuji kebenarannya. Yang kedelapan, adapun konsep konsistensi, yaitu di dalam akuntansi terdapat beberapa metode yang dapat dipergunakan. Misalnya, dalam hal penilaian persediaan, menentukan besarnya penyusutan, menaksir kerugian piutang yang tidak dapat ditagih. Akuntansi harus memilih salah satu metode yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Sekali satu metode telah dipilih, maka secara konsisten harus dipertahankan terus dari periode ke periode. Yang terakhir, konsep konservatisme. Di umumnya, konsep ini diartikan sebagai mencatat aset dengan harga yang lebih rendah dari harga perolehannya, atau mencatat hutang dengan nilai yang lebih tinggi. Selain itu juga, konsep ini juga diberi makna bahwa akuntan memiliki prinsip mengakui kemungkinan rugi yang akan terjadi, tetapi tidak mengantisipasikan laba yang belum direalisir. Selanjutnya adapun asumsi dasar untuk mencapai tujuan Untuk mencapai tujuan laporan keuangan ini disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar aktual memberikan informasi kepada pemakai, tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan, serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, ada pun tujuan laporan keuangan dalam akuntansi syariah, yaitu pertama, ada meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab perbankan syariah terhadap amanah dan dalam mengamankan dana. Yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana. Selanjutnya ada pun unsur-unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah, yaitu ada tiga, yaitu pertama komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, yaitu seperti laporan ke posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktivitas. Unsur yang kedua ada komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial seperti laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan juga laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang ketiga yaitu ada komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Yang terakhir ada pengakuan unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan itu dilakukan dengan cara menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Dalam kriteria pengakuan penghasilan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah. Konsep tersebut dimaksudkan untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasi entitas syariah. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan. Misalnya, kalau pembayaran suatu piutang besar kemungkinan terjadi dan tidak ada bukti lain yang bertentangan, maka dapat dibenarkan untuk mengakui piutang tersebut sebagai aset. Namun demikian, jika populasi piutang banyak jumlahnya, maka
kemungkinan ada yang tidak tertagih. Karena itu suatu beban yang mempresentasikan pengurangan manfaat ekonomi yang diharapkan harus diakui. Mungkin sekian presentasi saya pada materi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.